Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Terkait laporan saya terhadap HK. Laporannya sudah Oke. UITE pencemaran nama baik ya. Tadi kan sudah ada keterangan juga dari apa namanya? Humas ya, dari Humas. Nah, menyesuaikan dengan keterangan itu menyesuaikan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Humas tadi gitu. Itu terkait dengan laporan kita seperti yang disampaikan Humas tadi. Nah, ini pelimpahan dari Mabes Polri ke Polda, selanjutnya ke ini Polres Metro Jakarta Selatan ini. Per kapan mungkin Bang dilimpahinnya? Nah, kalau pelimpahan itu internal daripada kepolisian. Jadi kita tahunya ada surat permintaan klarifikasi, pemeriksaan, ya sebagai warga negara yang baik hadir memberikan keterangan terhadap apa yang kita laporkan. Hari ini ada buktinya atau seperti apa? Ya, ada juga bukti-bukti tadi. Kita lengkapin bukti-bukti daripada pelaporan kita kemarin. Itu bukti dokumen, bukti elektronik, audiovisual ya, sama juga bukti pendukung lainnya untuk menunjang laporan kita. Jadi tadi pertanyaannya ada berapa terkait Bang? Ada 21 ya, 21 pertanyaan. Bang, tadi kan dari Humas sendiri sempat menjelaskan bahwa adanya juga keterlibatan unit PPA juga. Apakah ini melibatkan terkait anak juga teh? Iya, betul. Karena atas statement dari Pak HK yang menyebabkan anak saya terkena bully ya. Ini bullying seperti apa teh? Lebih statement-statement yang konotasinya konteksnya dewasa ya. Lebih ke situ sih. Anak asuh, sorry. Jadi ini memang karena Teteh sebagai perempuan dan juga Teteh memiliki lingkungan keluarga dan anak-anak asuh, tentu berdampak pada psikologi, dan memang ini juga berkesesuaian dengan apa yang sudah kita koordinasikan dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu, dan juga dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Bang, kalau boleh tahu yang dilaporkan ada berapa orang Bang? Apakah nantinya ada penambahan dulu Bang? Kalau sementara ini baru dua terlapor, tetapi berkemungkinan ada pengembangan ya, pengembangan lanjutan ke yang lain-lain juga gitu. Kalau hubungan Teteh sama kakak sendiri mungkin apa? Beliau itu pernah membantu yayasan saya satu kali berupa sejumlah uang dan juga kaos untuk orang-orang terlantar. Dan itu pun dia memberikan kaos ada label nama klubnya. Dan itu kita berikan kaos-kaos itu ke orang-orang terlantar yang ada di jalan. Saya kan suka bantu ODGJ, mandiin ODGJ ya, saya kasih ke mereka. Ya, kegiatan waktu di Surabaya itu kan sudah 3 tahun yang lalu ya. Ya, 3 tahun. Sudah 3 tahun yang lalu, dan memang klubnya Pak HK ini menjadi sponsorship daripada kegiatan yang dilakukan oleh Teteh. Satu kali aja. Gitu. Dan itu hanya satu kali kegiatan gitu. Jadi bukan secara berkelanjutan dan terus-menerus gitu. Nah, inilah yang digoreng-goreng lah sekarang ini, belakangan ini. Kalau untuk TS sendiri, TS ada dua kan? Iya betul, TS. TS itu merupakan teman daripada HK. Nah, jadi waktu berstatement itu posisinya sebagai teman, bukan sebagai kuasa hukum. Betul. Ini dakwaan terhadap anak sendiri mungkin seperti apa teh adanya bullying tersebut teh? Dapat Iya, makanya besok insya Allah sekitar jam 5 anak saya menjadi saksi juga ya? Iya. Akan ditanyakan terkait apa yang sudah ditanyakan oleh teman-temannya dan apa aja berita di teman-temannya yang sudah dia dengar gitu. Tapi ini memang semuanya akan cukup tertutup gitu, sangat tertutup karena menyangkut perempuan dan anak gitu. Jadi tidak bisa terekspos lebih luas
kaitannya juga dengan perlindungan anak. Saksi anak asuhnya berapa? Satu atau Saat Itu belum jelas berapanya gitu. Bang, TS kan seorang advokat, Bang, bisa dilaporkan, Bang. kan waktu itu belum jadi. TS ini pada waktu berstatement belum memegang kuasa sebagai kuasa hukum, sehingga memang menjadi terlapor juga. Ya, statement yang dia berikan terkait adanya video shoot. Terus yang dia bilang, saya tahu Novi dari A sampai Z, ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, saya masih nunggu sih bukti-bukti itu. Karena sampai detik ini buktinya nggak ada. Teteh ngerasa diancam nggak mungkin dengan adanya itu, maksudnya dengan adanya statement itu kan, maksudnya dia punya bukti Itu termasuk pengancaman. Ini kan lebih pada penggiringan opini ya, penggiringan opini sehingga membuat masyarakat berstigma yang tidak baik gitu. Ini pandangan kami seperti itu. Nah, makanya untuk menguji ini semua ya perlu kita buktikan lewat jalur proses hukum gitu. Nah, sebenarnya ini sudah laporan yang sudah dari beberapa waktu yang lalu lah, sudah cukup lama juga laporan ini kan. Gitu. Nah, sekarang kita follow up dan mulai pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lagi. Iya, sangat mengganggu ya pastinya, kan saya perempuan, terus saya harus kerja, sedangkan saya merasa nama baik saya udah jujur dicemarkan dengan ada statement-statement seperti itu, dan saya tidak merasa. Jadi ya saya minta keadilan. banyak kerugian juga dalamnya. Banyak, mulai dari endorsement banyak yang cancel, terus YouTube saya turun algoritmanya, terus mungkin orang juga dengan statement dan pemberitaan yang semakin meluas tentang pribadi saya mungkin jadi tidak atau kurang percaya sama yayasan kami. Itu dampak ke anak juga, traumanya mungkin seperti apa sih Teh dari Teteh sendiri untuk memberikan pendampingan juga, apalagi kan bisa dibully juga di sekolah juga. Iya, traumanya cuman menanyakan kayak maaf banget, tapi dia menjelaskan kayak kakek ini siapa gitu. Kan soalnya beliau udah tua ya, udah sangat tua. Jadi anak asuh saya bilang, kakek ini siapa, kok ngomong kayak gini tentang mama, kayak gitu-gitu. Itu maksudnya apa? Lebih kayak gitu sih. Saya menjelaskannya juga sambil sedih juga kok. Dengan adanya berita yang rame, terus udah gitu penyebaran viti-viti di TikTok, ya pasti dikonsumsi sama anak-anak lah. Membatasi juga nggak sih Teh akhirnya kepada anak-anak, apalagi kan anak yang sulung kan sudah lebih mengertian ya. Anak asuh saya kebetulan tidak menggunakan sosial media, tapi teman-temannya yang menggunakan sosial media. Jadi menanyakan sama kakaknya ini gitu. Bang, kalau melihat dari ini mungkin ancaman sendiri untuk pasal ini 27A ya 6 tahun ya. 27A junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Yang jelas proses hukum kita jalani juga, Ya. gitu. Biar berjalan sebagaimana mestinya, gitu. Nah, karena memang juga sampai hari ini juga kita belum lihat ada itikat baik daripada pihak sebelah ya. Gitu. Jadi nggak ada itikat baik terkait menghubungi pihak kami atau memberikan buktinya gitu. Itu tidak ada sama sekali. Ya seperti statement yang pernah kita keluarkan bahwa ya kalau ada buktinya tunjukkan kepada kita. Jadi bukan menggiring opini di ranah publik seolah-olah ada tapi tidak ada. Gitu. Nah, kalau ada juga jadi masalah, kalau tidak ada juga jadi masalah gitu. Jadi ini pembelajaran untuk kita bijak dalam bersosial media, bijak dalam memberikan statement gitu. Terutama stop menyerang dan yang bisa berdampak pada bullying. sudah ada kata damai ya Teh ya. Sejauh ini masih kita teruskan. Iya. Ada rencana nanti pemanggilan lagi nggak Pak? Peminggi Teteh ini kan pemanggilan pertama ya. ya itu tergantung daripada pihak kepolisian. Gitu. Yang jelas kalau ada panggilan kita akan tindak lanjuti. Berarti dari pihak sana belum ada info untuk pemanggilannya kapan? Sejauh ini belum. Hari ini kita masih fokus pada pemeriksaan apa yang keterangan yang diberikan oleh Teteh. Bukti-bukti sih. Sama bukti-bukti sekalian.